Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan terus rezekinya. Dan tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, siang hari di 3 November sewaktu para pekerja sudah mengambil jam istirahat di sini, siang hari kita akan mencoba masuk dari sisi barat lagi dan pengaspalan untuk jalur masuk dari pintu barat seperti yang terlihat di sini sedang dilakukan untuk memperindah dan menata lebih cantik dan enak dilalui nanti di saat para pejalan kaki atau para pengunjung yang datang untuk duduk nonton di tribun yang ada di sebelah kanan sini maupun di sebelah kiri, dan terlihat dari kejauhan sini untuk corak-coretan dari warna-warna indah yang sudah mulai dilakukan pada tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16 dilakukan oleh tim Road Grip Motorsport Indonesia pada hari ini pada area run off aspal yang ada di sisi kiri track lane. Nah, kita sekarang masuk di tikungan ke-17 menuju garis finish dan garis start yang ada di bawah tiang di sini. Jadi grid start akan dilakukan pengecatan paling akhir ya, buat teman-teman yang masih bertanya kapan pengecatan grid start, dan tiang lampu start pun juga akan dipasang bersamaan. Nah, jadi kurang lebih sebelum ATC atau sebelum Idemitsu Asia Talent Cup yang akan digelar pada 12-14 November ini, pengecatan pada semua trek sudah selesai, lalu pemasangan tiang lampu juga sudah bisa. Dan di video kemarin sore yang sudah teman-teman saksikan, sangat deras sekali hujannya, sangat lebat sekali. Namun di sini tidak ada genangan atau titik-titik air dan terlihat asri kombinasi dari warna aspal baik itu track lane, kemudian warna rumput dan pengecatan pada curve maupun track limit. Dan sampailah kita di tikungan yang pertama sekarang. Seperti biasa kita akan mencoba langsung menuju ke area observation deck yang ada di depan ini. Ya, beberapa hari yang lalu sempat kita melihat sejumlah pot bunga yang berjejer di bagian depan sini, namun sekarang sudah lenyap ya pot bunga yang merupakan garnish, tetapi penempatannya sudah dipindahkan seperti yang terlihat di bawah bangunan fisiknya seperti itu. Dan di sini sejumlah bangku maupun meja sudah disediakan untuk semacam afternoon coffee atau afternoon tea drink nanti yang akan dilakukan di atas atau di area observation deck di sini. Dan juga untuk area parkir atau drop off di sini sudah terlihat sangat-sangat signifikan, ditanami pepohonan dan juga beberapa bunga-bunga sudah terlihat mekar dan tumbuh oleh hujan yang mengguyur kemarin. Nah, jadi observation deck di sini sudah ditata sedemikian cantik dan dipersiapkan untuk menjelang final inspeksi pada homologasi yang akan dilakukan sebelum IATC dan WSBK tentunya. Dan kerapian dari semua sisi dari trek sendiri juga terlihat sekali perubahan yang bagus. Dan di sini di depan kita Bukit Pink Hill yang sudah bisa dibilang kalah sedikit ya, mayoritas warna hijau yang dihasilkan dari cuaca air ini ya. Selama beberapa hari terakhir sudah hujan lebat dan sebagainya, sehingga warna hijau lebih mendominasi Bukit Pink tersebut. Namun di musim kemarau warna hijau hilang, warna pink juga berkurang, yang ada warna coklat semua. Nah, kita sudah lewati tikungan yang ketiga di bawah sini dan sudah terlihat barusan persiapan dari tribun yang terus dilakukan untuk penuntasan pada sisi kanan di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Kemudian di sini masih persiapan yang dilakukan di sisi kiri atau sisi luar ya, untuk area tribun terus diselesaikan untuk dipersiapkan, yang mana kita tahu MotoGP akan digelar pada Maret 2022 nanti. Ya, beda sekali ya cuaca yang kemarin, sangat hujan sampai kita tidak melihat pemandangan pantai atau garis langit dan permukaan dari air laut yang ada di depan sini. Namun di hari ini sangat-sangat indah, dan katanya hari ini akan menjadi hari yang tercerah sepanjang tahun ini.
kemarin ada yang sempat bertanya untuk tunnel 2 bagaimana kondisinya. Ya seperti ini, tunnel 2 sudah rapi dan bisa difungsikan seperti tunnel 1. Bahkan di sini sudah selesai pengerjaan dari median jalan yang ada di bagian dalam tunnel menuju ke jalur keluar yang ada di depan pantai sini. Jadi buat teman-teman yang ada dari zona tengah nanti ingin ke pantai, langsung saja bisa terobos tunnel 2 di sini yang membentang di bawah tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8. Dan kita lanjutkan pantauan ke trek berikutnya. Di tikungan yang ke-9 sebelah kiri masih dilakukan perapian dari gravel bed. Ya, dan buat yang baru gabung ya, untuk gravel bed sendiri, untuk ketebalan sudah kita bahas 25 cm, dan juga di bawah gravel bed itu ada lapisan subbase setebal 22 cm. Dan sebelumnya penggalian dan penggantian dari agregat ataupun dari kontur tanah sudah diganti di penggalian badan jalan sendiri, sehingga pengerjaan ya lumayan lama ya, sudah sejak 2 tahun yang lalu kita lihat di akhir tahun 2019 ya. Jadi hampir sama pengerjaan dari konstruksi bawah, mulai dari service road luar sampai ke service road dalam yang membentang di kiri ke kanan sini. Nah, buat yang baru gabung juga masih penasaran mungkin kenapa Pertamina ada di bagian sini, ada di dalam sirkuit ini. Jadi bisa mencoba menonton video yang kemarin sudah kita bagikan sejarahnya Pertamina ikut gabung. Nama Pertamina ada di dalam nama sirkuit di Indonesia atau di Mandalika ini. Oke, kita lanjutkan pantauan ke tikungan yang ke-11. Jadi seperti tadi sudah kita jabarkan ke teman-teman, penggalian badan jalan dilakukan selebar trek ini mulai dari service road luar sampai ke service road bagian dalam. Namun pengerjaan pada pengaspalan sendiri sudah kita rincikan. Pengaspalan pada trek utama 3 lapis, service road 1 lapis, dan juga run off 2 lapis. Dan kalau masih ada yang bertanya berapa sih lebar trek di sini, nah jadi kalau track lane sendiri memiliki lebar 15 meter, kemudian run off itu variatif dari setengah meter sampai lebar 33 meter. Kemudian untuk gravel bed juga variatif, dan untuk service road selebar 15 meter. Ya, kita berada di tikungan yang ke-13 sekarang, masih melihat di sini sejumlah area rumput yang terus dirapikan di sisi kiri ini agar bisa mengejar sejajar dengan rumput yang lain. Nah, untuk ketinggian rumput dan gravel bed itu hampir sama. Jadi di bawah rumput, di bawah gravel bed itu ada lapisan subbase setebal 22 cm. Nah, begitu juga di bawah service road baik di kiri maupun di kanan juga ada subbase setebal 22 cm. Jadi hampir sama ketinggiannya. Dan trek utama sendiri dengan ketebalan yang sama namun memiliki elevasi tertentu karena di setiap tikungan dan berbeda ketinggian, sehingga ada elevasi di sini, elevasi sekitar 0 sampai 2 meter yang ada. Jadi sirkuitnya masih bisa dikategorikan sirkuit datar dan nggak ada tanjakan atau nggak ada turunan. Oke, di tikungan yang ke-16 kita berada sekarang. Kita akan mencoba berputar lagi sekali di sini untuk melihat lebih detail dari goresan-goresan kuas atau goresan warna yang dilakukan pada pengecatan di run off aspal dari tikungan yang ke-15 sampai menuju ke tikungan yang ke-16 ini. Ya, jadi hampir sama dengan sirkuit Misano ya, dengan warna-warni yang ada di sana. Namun di sini tetap dengan konsep dari konsepnya Indonesia sendiri, yaitu warna merah, warna putih untuk dikombinasikan lebih banyak. Nah, jadi untuk pengecatan sendiri akan dilakukan seperti ini untuk cat dasarnya, dan nanti di bagian dalam, artinya di dalam yang belum dicat ini akan dilakukan pengarsiran. Nah, untuk cat dasar dari warna putih sebagai pembatas, untuk corak di sini juga harus dituntaskan ke bagian sisi pinggir yang berusaha. Oke, kita kembali ke tikungan yang ke-17 dan kita akan masuk ke dalam area di mana kesibukan sendiri terus dilakukan, yaitu di area PLN yang ada di bawah sini, kemudian area workshopnya Road Grip Motorsport Indonesia di bawah sini, lalu ada area podium yang
terus dilakukan penuntasan pengerjaan. Dan di sini untuk convention exhibition masih belum tuntas dikerjakan karena masih menyelesaikan untuk area podium yang ada di bawah sini ya. Nah, 34 tiang yang udah berdiri kemarin sudah tersambung saling mengikat satu sama lain untuk menciptakan sebuah kokoh dan megahnya bangunan dari podium yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, terlihat sekilas dari sisi atas ini untuk bangunan race control juga sudah tuntas sejauh ini 100% bangunan fisiknya. Kemudian di dalam masih ada pengerjaan, yaitu penginstalasian semua elektronikal dan mekanikalnya semua. Dan kita melintas di atas pit lane menuju ke depan pedok. Kemudian di sini kita bisa melihat progres yang sudah dicapai di lantai 2 maupun lantai 3, khususnya pengerjaan dinding dan bagian kerangka atap juga akan dituntaskan pada hari ini. Ya, seginilah 50 garasi pedok yang sudah berderet sepanjang 350 meter dari sisi barat menuju ke sisi timur dekat tunnel 1. Kemudian pengerjaan yang ada sekarang masih merapikan, mempercantik bagian atap dengan sebuah lembaran sembaran yang seperti kita lihat berbahan aluminium agar tidak terjadinya korosi atau berkarat. Dan di depan kita sudah terlihat di sini progres dari PIV Village yang konstruksinya juga dengan baja, jadi tidak kaleng-kaleng ya pembangunannya di sini. Menyerupai modular, namun di sini lebih beda lagi ya, bukan modular tapi di sini dengan kerangka baja yang sangat kuat dan kokoh akan bisa menopang beberapa tamu-tamu spesial yang sudah membeli tiket yang sangat-sangat mahal, khususnya para sultan. Ya, kita melihat di sini lantai dasar dan lantai 2 juga sudah mulai dibuatkan lembaran-lembaran untuk lantai supaya bisa tuntas segera dan bisa mengerjakan bagian interior segera. Dan di bagian atas juga kren tetap membantu untuk pengerjaan pada konstruksi atapnya. Kemudian kita akan melihat ke sisi lain setelah melewati dari PIV Village. Ya, untuk race control dari kejauhan sudah enak dipandang. Kemudian untuk pedok garasi juga tinggal penuntasan atap maupun bagian interior. Dan tribun di sebelah kiri juga masih ada satu section lagi yang belum selesai dikerjakan, yaitu section C yang berada di race control. Tinggal menyesuaikan bagian atap untuk dibawa ke atas sedikit biar sejajar. Dan nanti penulisan pada race control juga akan selesai dikerjakan tentunya sebelum IATC digelar. Jadi kurang lebih sekitar 1 minggu kemudian untuk race control pastinya sudah menunjukkan wajah atau display yang benar-benar enak dipandang. Ya, tidak salah lagi kalau tulisannya nanti yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dan di sisi luar untuk beberapa tribun standar di West Grandstand sini juga sudah hampir tuntas pengerjaan. Kemudian ya itu saja mungkin yang bisa kita pantau di siang hari ini, teman-teman. Nasib pengaspalan dan penyelesaian area lanskap yang berada di sisi barat dari sirkuit Mandalika ini terus dituntaskan. Ya, kemudian untuk penutup di sini di video kali ini kita melihat area parkir yang sudah disediakan di sisi depan kita ini, terlihat di area Westgate yang ada. Ya, jadi mungkin ini saja dulu yang bisa saya reportasikan buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari narasi maupun visualnya. Dan selamat beraktivitas. Singkat kata, terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.